Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel saya. Nah, pada channel ini kita akan mempelajari banyak hal, jadi stay tune ya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat dokumen atau file baru dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum Microsoft Word itu apa? Nah, Microsoft Word itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata, dimana kita di sini bisa untuk membuat tugas kita, atau mau bikin buat cerita, atau pokoknya pengolahan kata lainnya deh. Pokoknya teman-teman bakalan mendapatkan manfaat dari cara membuat dokumen pada Microsoft Word ini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, jika tidak ada menu Microsoft Word pada tampilan di layar komputer kita, tidak ada Microsoft Word, kita bisa cari di Windows. Nah, di sini ada tampilan Word, atau kita bisa juga ketikkan pada menu search. Nah, kita cari yaitu Microsoft Word. Software. Nah, nanti akan terbuka pada tampilan seperti ini. Lalu kita pilih blank dokumen atau dokumen baru. Nah, beginilah tampilan dari Microsoft baru yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari beberapa menu toolbar yang ada di dalam Microsoft Word. Nah, yang pertama itu ada menu Home. Nah, pada menu Home ini atau beranda, kita dapat menemukan beberapa menu-menu lainnya, seperti yang pertama itu ada Clipboard. Clipboard itu digunakan untuk mengelola operasi dasar seperti cut, copy, paste, dan juga format painter. Kemudian selanjutnya ada menu Font. Font itu kita gunakan untuk mengatur huruf, mulai dari ukurannya, warna, efek seperti bold, italic, underline, dan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada paragraf. Selanjutnya itu ada menu style. Nah, style ini kita bisa gunakan untuk menentukan style tulisan apa yang bisa kita gunakan. Nah, seperti ini kita tulisnya normal saja. Selanjutnya ada menu editing. Nah, pada menu editing ini kita bisa cari find, itu untuk mencari kata-kata yang salah. Kemudian ada replace. Replace ini kita gunakan untuk mengganti kata yang salah tadi dengan kata baru yang kita anggap benar. Selanjutnya ada menu select. Select ini berarti kita cari untuk menyeleksi kata-kata yang ada di sini. Nah, selanjutnya menu insert. Nah, menu insert ini ada beberapa menu lainnya juga nih, seperti yang pertama itu ada page. Page ini digunakan untuk menyisipkan halaman kosong, cover page, atau halaman pemisah lainnya. Nah, kemudian ada table. Table ini digunakan untuk membuat tabel seperti ini. Nah, selanjutnya ada menu illustration. Illustration ini bisa kita gunakan untuk menyisipkan picture, kemudian shape, kemudian ada icon, kemudian 3D models, kemudian smart art, chart, screenshot. Nah, selanjutnya ada menu media. Media ini bisa berupa video online atau bisa foto online. Kemudian ada link, comment, kemudian header footer. Header footer ini untuk yang ada di sini. Nah, kemudian selanjutnya ada teks dan ada simbol. Nah, setelah insert itu ada draw. Ini ada drawing tool, ada touch, ada convert, ada insert, dan juga ada reply. Selanjutnya ada menu desain. Nah, pada menu desain ini kita bisa gunakan untuk mendesain dokumen kita, yaitu ada yang pertama itu ada menu di dokumen formatting. Nah, pada dokumen formatting ini kita bisa menggunakan format-format dokumen yang ada. Nah, selanjutnya ada menu pack background. Nah, pack background ini bisa kita gunakan untuk watermark, pack color, pack border.
Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana cara membuat watermark ya. Nah, selanjutnya ada menu layout. Nah, pada menu layout ini kita ada beberapa menu juga. Yang pertama itu ada page setup. Page setup itu digunakan untuk mengatur margin, orientasi, ukuran halaman, kolom, break, line, numbers, dan hyphenation. Nah, selanjutnya ada paragraf. Nah, pada paragraf ini kita bisa mengatur paragraf kita dengan sesuai yang kita inginkan. Lalu ada arrange. Nah, selanjutnya ada reference. Nah, reference ini biasanya digunakan untuk membuat tabel konten, ada footer, ada search, ada citation, and bibliography. Kemudian ada caption, ada index, dan ada table of author. Lalu selanjutnya ada mailing. Nah, untuk mailing ini digunakan untuk membuat persuratan. Nah, seperti ada create. Create ini digunakan untuk membuat amplop. Lalu ada start mail merge, yaitu digunakan untuk menyiapkan surat secara massal atau email secara massal. Kemudian ada write and insert file. Kemudian ada preview result, dan juga kita bisa menggunakan finish untuk menyelesaikan dokumen atau mencetak dokumen mail merge kita. Nah, selanjutnya ada menu review. Nah, pada review ini ada beberapa menu juga. Yang pertama ada proofing, ada speech, accessibility, language, comment, tracking, ada change, kemudian compress, and protect. Nah, selanjutnya ada view. Nah, pada menu view ini kita bisa melihat atau menampilkan dokumen kita dalam bentuk beberapa hal. Nah, seperti ini. Ada menunya. Yang pertama itu ada view. Nah, view itu ada read mode, kemudian print layout, kemudian web layout, kemudian ada outline and draftnya, kemudian ada immersive, lalu ada page movement, kemudian ada show. Show ini kita bisa menggunakannya, kita bisa menampilkan rules atau menghilangkan rulesnya. Kemudian ada grid lines, kemudian ada navigation pane, lalu ada menu zoom. Nah, zoom ini bisa kita gunakan untuk memperbesar atau memperkecil dokumen kita. Lalu ada menu Windows. Nah, Windows ini ada New Windows, Erase All, Split, dan yang lainnya. Lalu, nah selanjutnya ada Help. Kemudian ini untuk header footer yang sudah kita klik tadi. Nah, kita bisa mengatur header footer kita sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, selanjutnya, nah bagaimana sih cara mengetiknya? Nah, mengetiknya seperti biasa ya. Nah, kita contohkan aja. Misalnya kita mau membuat di sini yaitu tugas informatika. Nah, kita bisa edit, kita blok dulu, lalu kita tentukan font kita. Kita mau menggunakan Times New Roman kah, Arial kah, Arial Black kah, atau yang lainnya. Nah, di sini kita menggunakan Times New Roman aja. Lalu kita bisa atur ukuran fontnya. Kita atur di sini sebagai 16 saja. Lalu kita tentukan untuk paragrafnya. Nah, kita klik rata tengah saja atau center. Nah, kemudian setelah ini kita tulis apa yang mau kita tulis lagi. Misalnya tugas informatikanya seperti apa nih, disuruh bikin misalnya sejarah informatika. Nah, kita isi dokumennya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, setelah ini
jika kita sudah selesai mengerjakannya atau sebelum selesai, agar dokumen kita tidak hilang, kita simpan dulu ya. Nah, kita simpan, kita klik menu file, lalu kita klik menu save. Nah, kita pilih mau save di mana nih. Nah, di sini saya milih menu desktop aja ya. Nah, kita klik menu desktop, kemudian kita tulis namanya. Kita mau namanya tugas informatika saja atau bisa kita tambahkan, misalnya kita tambahkan nama kita ya, seperti ini, Putri. Nah, lalu kita save. Nah, kalau misalnya kita mau save file kita dengan format yang berbeda, kita bisa klik menu save lagi. Kita bisa klik menu save as, lalu kita pilih desktop lagi. Nah, ini bisa namanya sama, tapi kita bisa menggunakan format PDF seperti ini, lalu kita save. Nah, nanti akan muncul tampilan PDF-nya seperti apa. Nah, sekian dulu ya teman-teman, sedikit ilmu dari saya, semoga membantu dalam mengerjakan tugas-tugas teman-teman. Baik, berarti untuk sekarang kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.